Teror. Dendam arwah pembantaian satu keluarga. Part 1. Belum. Jovan menarik tali timba ke atas. Biasanya setiap subuh bukan tugasnya yang mengisi bak-bak dan ember tersebut. Namun pekerjaan Jovi kembarannya. Tapi kali ini Jovi sedang istirahat karena demam. Tapi Jovan merasakan timba tersebut semakin berat. Padahal sebelum-sebelumnya dia telah mengisi bak yang berukuran besar hingga penuh tidak merasakan beban seberat ini pada timba di dalam sana. Jovan yang penasaran pun melongokkan kepalanya ke arah dalam sumur. Barangkali talinya tersangkut atau apa. Namun betapa terkejutnya Jovan di tali timba tersebut, ternyata ada seonggok mayat manusia yang sudah menggembung. Setaan. Teriak Jovan berlari menuju masuk ke kamarnya kembali. Kenapa kau, Van? Tanya Jovi pura-pura tidak tahu. Padahal Jovi kerap mengalami hal yang sama. Dia sering mengalami tali timba tersebut terasa begitu berat sekali lalu, suara ngorok dan meminta tolong di kamar depan. Namun Jovan tidak pernah mengalami hal itu selama tinggal di rumah ini, rumah ini. Rumah di mana satu keluarga dibantai habis-habisan dengan begitu kejam dan sadis. Namun Jovan dan Jovi tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti orang tuanya tinggal di sini, rumah layak yang disewakan murah oleh sang pemilik. Jam-jam segini orang tua Jovan dan Jovi sudah pergi ke pasar untuk menjual hasil kebun mereka. Dan sebelum pergi biasanya sang ibu akan membangun Jovi untuk menimba air. Karena mereka tidak memiliki sonyo mesin air. Ada setan bodoh. Ketus Jovan dari sebalik selimutnya. Hahaha, kau bilang aku suka menghalu selama ini. Tuh kau tahu sendiri kan? Lirih Jovi. Jovi juga semakin mendekatkan mulut Mia ke telinga Jovan. Kau antara lihatlah dari lubang ini. Sebentar lagi pasti ada anak laki-laki yang dibacok-bacok sambil berteriak dari jalanan sana mau masuk ke rumah. Bisik Jovi membuat bulu kuduk Jovan meremang. Tapi Jovan benar-benar penasaran dengan ucapan sang adik. Tidak berapa lama terdengar suara teriakan seorang bocah laki-laki seperti yang dikatakan Jovi. Telung, mak buka pintunya. Maaf. Dugah. Huaa. Jovan dan Jovi saling berpelukan karena tiba-tiba setan laki-laki itu menunjukkan wajahnya pada lubang di mana mereka mengintip. Jovan dan Jovi langsung saling berpelukan dan merapatkan dirinya di dinding. Kenapa? Bisik Jovan. Bukan yang biasanya. Biasanya anaknya kurus dengan kepala hampir buntu. Tapi ini berbeda. Aku baru lihat pertama kali, Van. Lirih Jovi ikut bergetar tubuhnya. Bulu kuduknya meremang hebat. Yakin kau, Bang? Kurang jelas tadi. Emang kayak apa sih? Bisik Jovan lagi, padahal dia begitu pengecut, tapi jiwa penasarannya sangatlah besar. Badannya banyak bacokan. Kepalanya juga hampir putus kayak yang satunya lagi. Bisik Jovi. Kali ini dia benar-benar takut sekali, karena penampakan kali ini begitu menakutkan. Maaf, buka pintunya, Mak. Kali ini terdengar suara seorang wanita sambil menggedor pintu. Jovan dan Jovi saling pandang dan berpelukan. Maaf. Suara wanita tersebut terdengar lagi. Tolong kinar, Mak. Kinar kedinginan, Mak. Suara tersebut melemah. Tidak lama setelah itu terdengar suara kumandang azan subuh. Jovan dan Jovi keluar kamar saling beriringan untuk berwudu. Kenapa Mama lama kali pulang? Lirih Jovan yang memang benar-benar pengecut. Mereka berdua berjalan mengendap seperti seorang maling. Pembantaian. 10 tahun yang lalu. Wiu. Hari ini Jumat. Sudah menunjukkan pukul 11:30 WIB. Suara ambulans sebanyak 3 buah saling bersahutan kini berhenti di depan sebuah rumah petak 2. Tangisan dan jeritan histeris anak family terdengar begitu menyayat hati siapa saja yang mendengarkannya. Para tetangga sejak tadi sudah mendirikan tenda. Kini ruang tamu yang berukuran 5 kali 5 meter itu sudah dipenuhi dengan para pelayat. Ya Allah Aldi, Ida, Tukiman. Jerit seorang wanita parubaya bertubuh sedikit gempal tersebut. Dia adalah Warsinah, ibu dari Muraidah. Emok Warsinah pingsan kembali, sudah entah keberapa kalinya dia pingsan karena syak akan kabar yang begitu tragis ini.
Bagaimana tidak sepagi ini dia mendapatkan kabar buruk ini? 3 jam yang lalu. Mbok Warsinah seperti biasa setiap pagi pergi berbelanja ke sebuah kedai yang berjarak sekitar kurang lebih 500 meter dari rumahnya dengan diantar suaminya. Loh tumben kok sepi em? Tanya Mbok Warsinah pada pemilik kedai Iem. Lah emang si Mbok belum tahu toh? Iem sangat terkejut karena Mbok Warsinah selaku orang tua korban kok belum tahu. Tahu apa toh Yem? Wong saya baru saja keluar rumah sama si Abah. Jawab Mbok Warsinah sambil memilih-milih ikatan bayam dan kangkung. Tukimin Mbok sama Ida. Itu loh, aduh bagaimana mau menyampaikannya. Yem justru terlihat bingung. Kenapa sih Yem? Ida sama Tukimin itu biasa adu mulut Yem. Itu yang kamu maksudkan? Tebak Mbok Warsinah. Tiba-tiba anak Yem yang baru saja beranjak remaja datang dengan tergugu. Mak, Aldi, Mak. Vina tergugu di pelukan Iem. Vina memang dekat dengan Aldi. Bahkan mereka satu sekolah di SMP Negeri Gunung Raya. Aldi kenapa Vin? Tanya Mbok Warsinah penasaran karena nama cucunya disebut-sebut dan Vina menangis terseduh-seduh. Wah. Vina justru semakin menangis histeris lalu masuk ke dalam rumah. Ada apa sih Yem? Perasaan Mbok Warsinah semakin tidak karuan. Sebaiknya Mbok War dan Abah ke rumah Ida saja deh. Saya juga mau tutup kedai ini Mbok. Ucap Iem. Ada apa Mbok? Tanya Abah Sukri ketika melihat sang istri jalan terburu-buru tanpa belanjaan. Lah belanjaanmu mana Mbok? Paha ayamnya ada kan? Cecar Abah Sukri. Sudah ayo kita ke rumah Ida Bah. Kenapa juga dengan Aldi? Buruan Bah. Perintah Mbok Warsinah pada Abah Sukri. Abah Sukri langsung saja menstarter motornya dan melajukan motor jadul Kap 70 berwarna merahnya menuju rumah sang keponakan yang sudah mereka anggap seperti anak sendiri. Sejak kematian kedua orang tua mereka Mbok Warsinah dan Abah Sukri lah yang mengurus mereka semua adik-beradik yang sebanyak 4 orang, dan Ida adalah wanita satu-satunya. Sesampainya di kediaman Ida dan Tukimin Mbok Warsinah sudah tampak panik. Begitu juga Abah Sukri. Abah Sukri memapah tubuh kurus Mbok Warsinah untuk menyeruak kerumunan para warga dan para pengendara jalan raya yang kebetulan berhenti karena mendengar berita yang tidak lazim dan baru pertama kali terjadi di kampung ini. Di sana sudah terdapat beberapa polisi. Rumah Ida sudah dibatasi dengan garis polisi. Ada apa ya Bah? Kok ramai sekali? Gumam Mbok Warsinah perasaannya semakin tidak karuan. Lalu tampak 2 petugas medis keluar sambil mengangkat tandu yang di atasnya berisi plastik pembungkus mayat warna kuning. Ya Allah, ya Allah. Suara kasakusuk semakin terdengar di telinga Mbok Warsinah dan Abah Sukri. Sepagi ini mereka harus mendapatkan kabar duka seperti ini. Sudah entah yang keberapa kalinya Mbok Warsinah pingsan. Beberapa ibu-ibu membawa tubuh Mbok Warsinah ke kamar. Kini telah terbujur kaku jasad Muraida, Tukimin dan Aldiansyah anak kedua dari Ida dan Tukimin. Abah Sukri juga tidak bisa menahan rasa syoknya saat melihat jejeran jenazah di ruang tamu. Jasad si sulung belum diketemukan. Sedangkan si bungsu Kinara sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit. 7 jam yang lalu, detik-detik pembantaian. Belum. Biur. Kinara bocah berusia 4 tahun itu terjun bebas ke dalam sebuah sumur yang kedalamannya sekitar 12 meter. Namun Kinara yang memang anaknya begitu lincah dan gesit biasa berenang di bekoan. Kini dia berenang hingga ke permukaan untuk meraup oksigen sebanyak mungkin. Tidak lama setelah itu sesuatu yang berukuran besar dimasukkan lagi ke dalam sana. Belum. Biur. Suasana yang gelap gulita. Kinara tidak bisa melihat apapun. Dia hanya merasakan muncratan air yang begitu besar sehingga tubuh kecilnya sedikit terombang-ambing. Kinara kecil masih berpegangan pada batu-batu dinding sumur. Kinara tidak mengerti apapun. Dari atas sana Kinara mendengar suara orang yang berbicara menyebut-nyebut nama sang abang. Aldi. Si Kinar sama Tukimin sudah aman. Kau tangani Ida. Suara obrolan yang Kinara tidak tahu siapa mereka. Kinara juga begitu terkejut ketika tiba-tiba tubuhnya diangkat seseorang saat akan terlelap. Lepaskan. Lepaskan. Kang Min. Kang Min. Suara teriakan Ida namun tidak begitu keras dan semakin lama semakin melemah bahkan tidak terdengar lagi. Kinara tidak tahu sudah pukul berapa saat ini. Tapi dia ingat betul jika saat ini sudah malam hari. Meskipun Kinar masih berusia 4 tahun, Kinar lumayan cerdas.
Hahaha, mampus kan? Lihat mulutnya yang suka membentak itu. Suara seorang pria lagi yang mengenakan pakaian serba hitam. Ada nada puas melihat mulut tidak berbusa karena makanan beracun yang mereka berikan. Tubuh Ida juga mengejang. Namun betapa rusaknya otak dan pikiran mereka saat tubuh Ida dalam keadaan sakaratul maut, justru salah satu dari mereka meruda paksa Ida. Tragis ya, benar-benar tragis. Hush, Hashi, kau tidak ingin mencoba? Rasanya masih sama seperti masih hidup. Tawar Suseno. Ya, pria itu bernama Suseno. Pria licik yang berkedok menjadi dukun untuk mengobati penyakit yang diderita oleh Ida dan Tukimin. Masih jepit? Tanya Roni penasaran, sambil memelorotkan celananya cepat-cepat. Karena saat melihat Seno bekerja tadi tonggaknya sudah ikut tegak menantang. Kini hanya tinggal menancapkan pada milik Ida yang sudah tidak bernyawa lagi. Ush hasush, kik. Roni selesai. Dia terbaring tepat di samping jasad Ida yang dari mulutnya terus mengeluarkan busa. Legit kan? Tanya Suseno menyulut sebatang rokoknya. Bolehlah. Gratis. Hehehehe. Jawab Roni terkekeh. Mama, maaf. Suara teriakan bocah laki-laki dari kamar depan begitu histeris. Aldiansyah, ya Aldi anak kedua dari Ida kini sedang melawan maut. Tapi bocah 14 tahun itu tidak memiliki tenaga untuk melawan Sugeng. Sugeng yang bertubuh tinggi besar dan tegap membekap mulut Aldi. Aldi sempat berlari keluar kamar dan menubruk tubuh Ida. Maak, bangun Maak. Maak. Panggil Aldi. Menangani bocah itu saja belum kelar dari tadi kau bro. Jejakkan bubur itu. Lihat temaknya sudah mampus. Celetuk Roni sambil membenarkan celananya. Dasar biadab, penjahat. Mamak bangun. Teriak Aldi histeris. Tetapi ada yang janggal, mengapa segitu kerasnya Aldi berteriak, tetangga sebelahnya sama sekali tidak mendengarnya. Padahal biasanya jika Kinara rewel di tengah malam karena demam atau bagaimana, tetangga mereka paling cepat menolong, menggedor pintu untuk memastikan jika Kinara baik-baik saja. Tapi kali ini seperti banyak kejanggalan. Teriakan Aldi, teriakan Ida dan Tukimin juga seperti tidak terdengar oleh mereka. Bahkan tangisan Kinara yang berontak saat dibawa Suseno ke belakang dan dimasukkan ke sumur pun tidak terdengar oleh mereka. Aldi bangkit dengan cepat dan meraih sebilah parang yang tergeletak di dekat kaki Suseno. Pergi. Aku akan bunuh kalian. Ancam Aldi. Bukannya takut, justru ketiga pria biadab itu malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tawa mereka menggelegar. Pergi. Aku akan bunuh kalian. Ledek Seno sambil mengacungkan gagang sapu ijuk. Lalu terdengar lagi suara tawa mereka. Bersamaan dengan suara deru motor yang berhenti dan ketukan pintu di depan. Aldi yang tahu itu, pasti sang kakak langsung bangkit dan berlari menuju pintu depan. Tapi dengan sigap Seno melemparkan sapu tersebut ke arah Aldi. Pletak. Bugah. Bersambung. Penasaran dengan apa yang terjadi pada keluarganya Kinara? Yuk ikuti terus ya. Pembantaian dan penemuan mayat. Dendam arwah pembantaian satu keluarga. Part. Aldi yang tahu itu, pasti sang kakak langsung bangkit dan berlari menuju pintu depan. Tapi dengan sigap Seno melemparkan sapu tersebut ke arah Aldi. Pletak. Bugah. Bang telung. Teriak Aldi sebelum akhirnya lehernya digorok oleh Sugeng menggunakan sebilah parang yang Aldi pegang. Gegergik. Suara ngorok berasal dari mulut Aldi kini semakin melemah. Darah muncrat hingga ke wajah Sugeng dan menggenang di lantai. Mak. Aldi. Kina. Bapak Aak. Teriak Nando dari luar. Dia begitu cemas karena mendengar suara pekikan Aldi lalu lenyap. Nando berlari ke belakang berniat akan masuk dari pintu belakang. Kebetulan pintu belakang tidak terkunci. Mama Aak. Pekik Nando ketika mendapati Ida sudah terkapar di lantai dengan keadaan mulut berbusa campur darah. Nando melangkahkan kaki lagi. Dia memindai pandangannya ke arah lain dan... Aldi. Teriak Nando histeris karena mendapati sang adik sudah terkapar di lantai bersimbah darah. Baru pulang kau. Kau tegur Sugeng sambil memegang sebilah parang. Nando yang baru berusia 18 tahun baru saja lulus sekolah menengah atas langsung bekerja di kota dan selalu pulang saat malam sudah larut. Kak, kau. Ucap Nando terbata. Krik. Ergi.
Pekik Nendo karena Sugeng tiba-tiba membacok lengannya. Nendo langsung saja berlari menuju pintu belakang. Sementara Seno dan Roni sedang berada di kamar Ida dan Tukimin. Entah apa yang mereka kerjakan. Sugeng mengejar Nendo hingga keluar. Tolong, tolong, tolong. Teriak Nendo, namun tidak seorang pun yang mendengar teriakan Nendo. Nendo terus berlari ke arah jalan raya. Kebetulan rumah mereka terletak tepat di pinggir jalan meskipun tidak jalan lintas. Akan tetapi mereka sebenarnya sudah tinggal di pemukiman yang lumayan ramai. Nando terus berlari namun karena bobot tubuh Nando yang agak berisi menyulitkan dia untuk berlari kencang. Luka di lengannya semakin banyak mengeluarkan darah. Darah tercecer di jalanan. Sugeng melayangkan parang tersebut ke arah Nando. Bugah! Jelip! Parang tersebut menancap di punggung Nando. Bru! Nando jatuh tersungkur. Namun Nando tetap berusaha bangkit kembali dan berlari tapi naas. Seno dan Roni datang dari belakang sambil mengendarai motor membawa kayu bulat yang biasa digunakan untuk menumbuk padi atau pucuk ubi pada lumpang. Buguh! Roni berulang kali mengayunkan kayu bulat tersebut di kepala Nando. Bru! Uhuk, uhuk, uhuk. Huik, huik, huik. Sur, sur, sur. Darah segar keluar dari mulut Nando dan dia juga ambruk. Roni dan Sugeng langsung saja mengangkat tubuh Nando dinaikkan ke atas motor yang dikendarai Seno. Berat sekali, badan sudah kayak babi hutan saja. Gerutu Sugeng yang tampak kesusahan mengangkat tubuh Nando. Karena dia juga sudah merasa lelah berlari. Tapi masih menjadi pertanyaan, tidak satu orang warga pun yang mendengar suara teriakan Nando yang melengking dan histeris. Mungkin juga jika mereka mendengar takut keluar karena di pemukiman ini sering berkeliaran orang-orang mabuk yang suka mengganggu warga. Apa itu? Besar sekali babinya. Gumam Bijo si tukang olong-olong penjual sayur keliling yang sedang lewat akan pergi ke pasar di jam 4 subuh ini, melewati Seno yang sedang membawa jasad Nando. Darah masih mengucur deras di jalanan. Bijo tidak menyangka jika itu mayat tetangganya sendiri. Bijo hanya mengklakson sekilas lalu melajukan kembali motornya dengan kecepatan yang lumayan laju meninggalkan jauh Seno di belakang. Seno tidak peduli ketika berpapasan dengan pengendara lainnya. Dia tetap santai membawa tubuh Nando yang masih bernafas namun sekarang. Sugeng dan Roni menyusul menggunakan motor Nando yang terparkir di depan rumah. Sepanjang jalan menuju ke kota darah terus mengucur dan membekas di aspal. Tapi mereka bertiga tidak merasa cemas sama sekali. Kau dapat apa di kamar Ida? Tanya Sugeng masih sambil fokus menyetir mengikuti Seno yang membawa jasad Nando. Gak ada apa-apa, cuma duit 3 juta. Surat tanah dan rumah tidak ada di sana. Sialan, di mana Ida menyimpan surat-surat itu? Gumam Sugeng merasa agak bingung karena Seno di depan tiba-tiba berbelok ke arah sebuah tempat pembuangan sampah. Ngapain juga si Seno ke tempat sampah sih? Gerutu Sugeng. Sudah ikuti saja, habis ini mabuk kita. Pusing kepalaku su. Ajak Roni. Dengan kondisi yang masih gelap gulita, Seno memarkirkan dengan asal motornya. Tapi dia sengaja masih menyalakan stop kontaknya agar lampunya tidak mati. Seno lalu menurunkan tubuh Nando yang sekarat. Karena saat ini Nando masih bernafas meskipun tubuhnya sudah terkena pukulan dan bacokan. Sugeng memberhentikan motornya tidak jauh dari Seno. Mana parangmu tadi su? Tanya Seno. Ada itu sama Roni. Jawab Sugeng masih heran. Karena tidak tahu entah apa lagi yang ingin dilakukan dengan jasad Nando pikir Sugeng. Karena Sugeng mengira jika Nando saat ini sudah meninggal. Sugeng mengira sangat mustahil jika Nando masih hidup dengan luka-luka seperti itu. Tapi dia tetap saja mengikuti permainan Seno. Mau ngapain kau Sen? Bukankah anak itu sudah mati? Kau periksa saja sendiri Su. Perintah Seno. Lalu Sugeng penasaran dia pun mendekati tubuh Nando yang sudah tidak berbentuk lagi. Sugeng memeriksa pergelangan tangan Nando, dan Sugeng masih merasakan denyut nadi Nando yang agak melemah. Kerbau ini masih hidup rupanya. Gerutu Sugeng kesal. Menjauh dulu kau Su, biar ku selesaikan dulu dia secepatnya. Usir Seno pada Sugeng. Sugeng lalu bangkit dan berdiri mungkin 2 meter jarak dari Seno dan tubuh Nando. Seno seperti sudah kerasukan setan. Terus saja mengayunkan parang tersebut ke tubuh Nando. Bahkan kepala Nando hampir terpisah dari tubuhnya. Darah muncrat ke wajah dan baju Seno. Tapi dia tidak peduli. Bukannya takut atau menghentikan perbuatan temannya. Sugeng dan Roni justru tersenyum sinting.
Setelah menyelesaikan kelakuan gila tersebut, mereka bertiga memilih kembali ke rumah kontrakan mereka dan membersihkan diri. Hahaha, kenapa keriput tali punya kau Su? Gak kau cuci pula sama punya si Ida tadi, biar hangat. Ledek Seno ketika mereka kini mandi bersama-sama. Seperti tidak ada kejadian apapun, mereka bertiga masih saling bercanda ria. Sepertinya mereka benar-benar tidak memiliki hati dan rasa takut sedikit pun. Diam kau Sen, sudah cepat mandinya. Pesta kita, Roni dapat uang 3 juta tadi dari lemari si Ida. Sialan si Ida, di mana dia menyembunyikan surat-surat tanah itu ya? Ujar Sugeng. Sudah nanti lagi kita pikirkan itu. Sekarang kita senang-senang aja dulu. Sahut Roni sambil melemparkan handuk pada kedua temannya. Benar-benar gila tiga sekawan ini, tidak merasa takut atau bagaimana. Yuhu, iha. Tubuh Roni dan Seno meliuk-liuk mengikuti irama musik DJ di klub. Sugeng memilih duduk diam sambil menikmati minumannya. Dia benar-benar tidak menikmati acara senang-senang ini. Pikiran Sugeng masih pada surat-surat penting yang disimpan oleh Ida. Sugeng juga mengabaikan para kupu-kupu malam yang masih bekerja hingga subuh itu menggodanya. Ida, gumam Sugeng, dia mencoba mengucek kembali matanya. Siapa tahu salah lihat. Tapi setelah menguceknya dan melihat ke arah depan lagi, jelas di sana masih ada Ida dengan mulut yang berbusa sambil menggendong Kinara. Air terus menetes dari tubuh kecil Kinara. Sugeng langsung saja beranjak bangkit mendekati Seno dan Roni. Woi, apaan sih Su? Protes Seno dan Roni yang sedang asyik berjoget dengan para wanita malam itu kini merasa terganggu dengan Sugeng. Ada Ida di sana. Dia gendong Kina. Bisik Sugeng. Lah terus kenapa? Ajak joget sekalian. Hahaha. Tukas Seno masih terus meliuk-liukan tubuhnya. Tes pasar dulu. Ramai akan emak lanjutkan. Yuk ke poin. Penasaran dengan kisah Kinara? Lanjut yuk. Mayat dengan 51 bacokan. Dendam arwah pembantaian satu keluarga. Part 3. Keesokan harinya kampung heboh dengan pembantaian satu keluarga. Dan kampung Aik Barotan juga dihebohkan sama Wak Regar yang mengendarai motornya sambil berteriak. Ada mayat. Ada mayat. Ada mayat. Wak Regar terus berteriak sepanjang jalan, hingga akhirnya diberhentikan oleh seorang pemuda-pemuda yang sedang berlari pagi. Stop Wak. Wak berhenti dulu. Panggil mereka. Wak Regar langsung berhenti. Keringat mengucur deras di sekujur tubuhnya yang hanya dibalut dengan kaos singlet dan sarung. Wajah Wak Regar juga pucat sekali. Hah, mayat? Mereka yang dilewati Wak Regar saling bernada tanya heran. Ya betul aja lah Wak ada mayat. Ngigau Wak gak? Tukas yang lainnya masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Wak Regar. Karena Wak Regar ini terkenal tukang bergosip dengan emak-emak kalau pagi. Ada apa Wak? Mayat apa yang Wak maksud? Tanya salah satu dari pemuda itu. Iya Wak. Mayat apa pula itu? Nanti bangke kucinnya dalam karung. Wak bilang mayat. Ledek mereka karena Wak Regar ini terkenal sangat pengecut sekali. Mintakan dulu minum sama ibu itu. Perintah temannya menunjuk ibu-ibu yang baru saja pulang dari masjid. Karena jam baru saja menunjukkan pukul 6 pagi. Temannya tersebut langsung berlari menuju rumah itu. Tidak lama setelah itu dia membawa air dalam botol aqua. Wak Regar langsung saja menenggak air tersebut hingga tandas. Glek 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 glek. Jakun Ak Regar naik turun ketika sedang menelan air minum tersebut. Tubuhnya yang cungkring membuat jakun tersebut terlihat begitu menonjol. Hasyih, ada mayat. Ujarnya tapi sepotong. Wak Regar mencoba meraup oksigen sebanyak mungkin untuk pemasokan jantung dan paru-parunya. Nah sekarang coba Wak cerita. Ada apa? Tanya pemuda tersebut. Ketika melihat Wak Regar sudah sedikit tenang. Namun degup jantungnya belum beraturan. Wajah Wak Regar juga masih pucat dan tubuhnya begitu dingin sekali. Ada mayat. Ada mayat. Ucap Wak Regar lagi. Selalu mengulang kalimat yang sama. Mayat. Tanya Reza nama salah satu pemuda tersebut. Iya mayat. Dibacok. Jawab Wak Regar masih ketakutan. Wak Regar ini adalah seorang nonis yang biasanya setiap pagi pasti dia menuju tempat pembuangan sampah untuk mencari-cari makanan sisa untuk babi yang dia ternak di rumah. Tapi betapa terkejutnya dia pagi ini.
Di sana terdapat jasad Nando dengan kondisi yang sangat menyedihkan dan sangat tragis. Di sekujur tubuh Nando terdapat banyak luka bacokan, yang bahkan kondisi tubuh Nando sulit untuk dikenali. Lalu Wak Regar kembali mengengkol motornya dan kabur dari sana. Di tempat sampah, jawab Wak Regar, masih terus mengatur nafasnya agar stabil. Akhirnya warga Aik Barotan pun geger dan heboh, karena penemuan mayat penuh dengan bacokan tersebut. Bagian wajah hanya terdapat 2 bacokan, sehingga mereka masih bisa melihat siapa sebenarnya yang meninggal. Konal kalian sama mayat itu? Tanya Pak RT warganya. Tidak, tak konal kami Bayap Pak. Orang Pelayuan gak Pak? Atau orang Pulau Padang? Jawab warga yang lain. Coba salah satu atau 2 orang kalian, cari informasi dulu ke kampung sana. Terus kau Reza ajak si Ijul itu daerah Meranti sama stasiun. Cari info lah, siapa yang kehilangan anggota keluarga. Terus sekalian panggil polisi ya. Perintah Pak RT. Mereka semua pun berangkat dengan cepat. Sedangkan jasad Nando mereka tubuh menggunakan daun pisang agar tidak dikerubuti lalat. Syah, tunggu dulu. Matikan dulu keretamu itu. Panggil si Ijul ketika Reza sudah menyalakan motor Kap 70-nya yang berwarna merah itu. Reza hanya menoleh saja ke arah Ijul. Epio lagi. Copat bah. Biar copat jumpa keluarganya. Sentak Reza. Kau tengok dulu ini. Bercak darah ini. Tengoklah. Ini kayaknya dari arah Pelayuannya ini, bukan dari kota. Ujar Ijul sambil terus mengikuti noda darah yang berceceran di jalanan yang sudah mengering. Reza langsung saja turun dari motornya dan melihat apa yang ditunjukkan Ijul. Dan benar saja hingga sejauh 200 meter mereka telusuri banyak noda darah di jalanan dari arah kampung bukan dari arah kota. Pagi sekali mamaknya Jovan dan Jovi sudah berangkat ke kota untuk belanja sayuran dan dagangannya pagi ini. Mak Lastri seorang janda yang ditinggal pergi oleh suaminya hanya demi wanita lain. Dan Mak Lastri harus menjadi single parents untuk kedua anak kembarnya yang kini sudah berusia 15 tahun. Mak Lastri bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya. Dan itulah Mak Lastri mencari kontrakan murah dan layak huni. Rumah kontrakan yang hanya disewakan sebesar 50.000 dalam sebulan. Itu menjadi incaran Mak Lastri. Meskipun banyak yang mengatakan jika rumah itu adalah rumah di mana satu keluarga dibantai dengan sadis dan kejam. Tapi Mak Lastri hanya bismillah saja. Mak Lastri hanya berpikir bahwa mereka di sana menumpang berteduh bukan untuk mengganggu. Meskipun Mak Lastri kerap mendapatkan gangguan-gangguan dari arwah salah satu pembunuhan sadis tersebut, Mak Lastri tidak gentar. Mak Lastri dengan sengaja tidak memberitahukan kepada kedua anak kembarnya Jovan dan Jovi. Tin 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 tin. Mak Lastri saat ini sedang melewati tikungan di mana akan mendapatkan sebuah TPS tempat pembuangan sampah yang sudah sedikit dirapikan oleh pemerintah, karena sampah-sampah tidak lagi berserakan hingga ke jalan. Saat sudah semakin mendekati TPS tersebut, Mak Lastri mengklakson kembali. Tin tin tin. Mak Lastri memacu kecepatan motornya semakin kencang karena takut akan gangguan arwah dari salah satu korban pembantaian satu keluarga tersebut. Alhamdulillah. Ucap syukur Mak Lastri. Tapi tidak lama sekitar 1 kilometer dari TPS tersebut, Mak Lastri melihat seorang wanita berjalan dengan tergopoh-gopoh sambil mendorong sepedanya. Senter sengaja dia ikatkan di setang untuk menerangi jalannya. Mak Lastri segera menepi. Wak, sepedanya kenapa? Tanya Mak Lastri karena ternyata seorang lelaki tua, bukan seorang wanita. Bocor enduk. Jawabnya lalu menghentikan langkahnya. Ya Allah, dari mana pulak tadi Wak? Mau kemana Wawak? Tanya Mak Lastri. Mau ke kota Wawak. Biasa kerja masuk pagi. Dari mulai tempat pembuangan sampah itulah. Jawab pria tua itu. Ya sudah ayo Wak naik. Naikkan aja sepedanya di atas keranjang Wak pegangi ya. Hadap belakang Wak ya. Tukas Mak Lastri. Yolah, sakit kali kaki Wak jalan jauh. Dari tadi kayaknya gak sampai-sampai. Jawab Wak itu yang bernama Dahlan. Akhirnya Wak Dahlan pun naik ke atas motor Mak Lastri sesuai arahannya. Mak Lastri lalu sengaja mengajak Wak Dahlan mengobrol. Kenapa kok bisa bocor ban sepedanya Wak? Tanya Mak Lastri. Biasalah enduk. Di tempat pembuangan sampah itu. Jawab Wak Dahlan lalu mulai menceritakan kisahnya beberapa jam yang lalu. Yuk jangan lupa mampir ke cerita emak yang lain ya. Selamat membaca. Arwah Nando Dits. Teror arwah pembantaian satu keluarga. Part 4.
Biasa enduk di tempat pembuangan sampah. Jawab Wak Dahlan dengan suara serak. Wak Dahlan mematikan senter kepalanya. Lah emang kenapa Wak di sana? Tanya Mak Lastri pura-pura tidak tahu. Padahal banyak warga yang selalu membincangkan tentang tikungan dekat pembuangan sampah tersebut. Katanya harus diklakson 3 kali. Wawak kan tidak ada klakson Las. Wawak ya hanya baca doa saja pas lewat tikungan itu. Tapi tidak lama sepeda Wak terasa berat dan oleng. Wak Dahlan menghentikan ucapannya menjeda hanya sekedar mengambil nafas. Terus Wak, ya gitu, pas Wak lihat ke belakang. Si Nando sudah nangkring saja Las. Wak goet semakin kenceng, lah Wak nabrak lobang dan duara. Ban sepeda Wak pecah, dan setan pun hilang. Wak Dahlan berhenti karena sudah selesai bercerita. Nanti Lastri belikan untuk klakson Wak ya. Biar kalau lewat tikungan bisa klakson. Ucap Mak Lastri mencoba menenangkan Wak Dahlan. Tidak usah Las. Wak gak apa-apa. Mungkin Nando memang benar-benar ingin pembunuhnya ditangkap. Liri Wak Dahlan yang langsung memejamkan matanya. Karena di belakang sana terlihat Nando melambaikan tangannya dengan kondisi tubuh yang menyedihkan sekali. Wak Dahlan membaca Fatihah dan ayat kursi berulang kali. Bahkan terkadang terbalik-balik dan mengulang-ulang. Tapi masih untuk mengulang daripada doa makan yang dibaca. Bisa-bisanya ya Wak. Pembunuhan satu keluarga begitu. Pembunuhnya gak ketangkap. Ngeri juga ya Wak. Jangan-jangan pembunuhnya masih berkeliaran di sekitar kita kan Wak? Tanya Lastri semakin melajukan motornya karena sudah mendapatkan jalanan yang lumayan bagus. Hei Wak Dahlan hanya berdehem. Karena dia melihat Nando semakin mendekatinya. Kenapa Wak? Mak Lastri mulai cemas. Tancapkan gas keretamu Las. Gumam Wak Dahlan kini benar-benar tidak berani lagi membuka matanya. Kini tepat di keranjang sebelah kanan Nando duduk sambil memandangi Wak Dahlan. Tatapannya nanar dan sendu sekali. Auzubillahiminasyaitonirroji. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana. Salah. Alhamdulillahirrohbilamilamin. Wak Dahlan terus saja membaca berbagai doa. Dari yang doa makan hingga doa masuk ke jamban dibaca Wak Dahlan karena penampakan Nando tidak kunjung pergi. Maklas juga merasakan keretanya oleng. Tapi dia berusaha menguasainya. Dalam hati Maklas juga terus membacakan berbagai macam doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar kumandang azan subuh dari Masjid Kodim. Wak Dahlan mengintip sedikit ke arah di mana Nando berada. Alhamdulillah. Wak Dahlan mengurut dadanya lega. Las, kita berhenti sebentar ke masjid ya. Pintanya. Iya Wak. Aku ngomponi Wak. Liri Mak Lastri yang ditanggapi kekehan oleh Wak Dahlan. Karena dia juga mengalami hal yang sama. Dengan jarak yang begitu dekat. Bau amis, anyir, dan busuk begitu menusuk indera penciumannya. Dan luka bacokan yang menganga lebar ada di mana-mana. Siapa coba yang tidak akan terkencing-kencing? Wak Dahlan dan Maklas membersihkan diri lalu sholat subuh terlebih dahulu. Kik. Wak Dahlan bergidik ngeri ketika teringat kejadian tadi. Mak Lastri juga akhir sengaja sedikit mengulur waktu di pasar dengan belanja dan bercerita pada rekan-rekannya di sana yang berjualan.